Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Yang semangat ya? Yang semangat. Baik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca terlebih dahulu. Doa mulai. Selanjutnya akan saya absen ya. Yang itu ya, mungkin ada yang tidak masuk di samping kemudian. Saya panggil satu. Siska, Mina, Ina, masuk semua ya. Kalian masih untuk materi yang kemarin itu membahas tentang apa? Seperti apa itu? Tidak mungkin kalau bisa. Apa itu perubahan ASEAN dari sisi biologis? Jadi materi yang kemarin itu membahas tentang perubahan ASEAN dari sisi biologis. Terus ada ingatannya dari Mbak Nina. Kenapa masih ingat perubahan yang kemarin? Ya, jadi untuk materi sekarang membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Bisa anggapannya dari menjawabnya. Gimana, apakah ada yang sudah mau belajar tentang gimana tentang materi hari ini? Belum. Jadi saya akan memberi gambaran sedikit ya. Jadi dalam perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang itu di dalam buku ini ada dua, yaitu tentang teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai ketika berkreativitas, beraktivitas ilmu yang menggunakan teknologi komunikasi, mengurangi jarak dan waktu dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pengaruh ini sangatlah memberikan perubahan banyak ya. Karena dari zaman ke zaman itu contoh dalam transportasi dulu itu masih pada zaman Insinyur Soekarno ya. Itu transportasinya masih banyak menggunakan tenaga hewan atau menggunakan kayak sepeda ontel atau itu yang
menggunakan tenaga dari manusia sendiri. Nah, sedangkan untuk yang sekarang itu sudah memakai teknologi yang berupa mesin, contohnya seperti sepeda motor, terus mobil dan lain sebagainya. Masih lama. Ya, lanjut kembali. Jadi yang pertama tadi ya, teknologi transportasi. Kita kan negara Indonesia itu bergabung dengan negara atau asosiasi di Asia, terutama di Asia Tenggara yang bisa disebut itu ASEAN. Di dalamnya terdapat beberapa negara yang bergabung. Dalam hal tersebut sangat berpengaruh perkembangan ilmu dan teknologi, karena kita sudah menjalin atau sudah bergabung dalam sebuah asosiasi itu di dalamnya kayak berkecimpung gitu. Ada semisal kita membutuhkan barang ini atau sesuatu hal yang mungkin kita tidak ketahui itu bisa kita sampaikan di asosiasi, terutama dalam hal teknologi. Di Indonesia itu banyak teknologi yang sudah dikerjakan atau sudah dibuat, terutama tentang teknologi transportasi darat. Itu ada seperti kereta, terus mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Untuk yang udara ya seperti pesawat itu yang sudah memang kita gunakan. Untuk yang laut ya kapal, terus perahu. Jadi mengapa sangat berpengaruh? Karena apabila kita tidak mengikuti zaman, kita itu akan ketinggalan. Dan juga dalam teknologi itu harus real-time, itu tidak boleh kita atau tidak boleh kita itu nge-stuck di zaman-zaman seperti zaman dahulu. Kita harus juga berkembang dan terus berkembang supaya kita tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi itu ada dua, yaitu transportasi, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, untuk yang komunikasi saya akan cerita sedikit ya. Dulu itu kita berkomunikasi kan biasanya langsung ya, dan juga dulu itu masih menggunakan surat atau surat tertulis. Kayak kita masih misalnya mengirim hari ini ya, nah itu datanya masih besok dan penjualannya itu masih sedang beberapa hari. Dan untuk yang sekarang itu teknologinya sudah berubah, itu sudah banyak lagi kemajuan. Dari dulu masih pakai HP yang pencetak itu yang ada agennya, sekarang sudah pakai HP yang sudah berlayar atau kayak itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Jadi siswa-siswa ini dulu itu bagaimana? Apakah ketika kita sudah menempati pada masa sudah menggunakan banyak teknologi itu, apakah berpengaruh di dalam keseharian kalian atau misalnya kayak basiska yang tak sampai lupa waktu, lain sebagainya. Apakah kalian itu kayak berpikiran atau mempunyai pemikiran sendiri ketika sudah memakai teknologi? Ini ada yang kayak berpikiran lain tentang teknologi. Tentunya
benar sekali ya. Jadi banyak sekali dampak negatif dan positif dari perkembangan teknologi. Karena bisa jadi kayak permainan yang disebutkan tadi itu permainan sederhana seperti main karet, enggrang, engklek ya, jadi itu lama-lama akan hilang. Nah, kalian itu sebagai yang masih generasi muda, nanti kalau sudah besar jangan lupa jangan dilupakan akan permainan-permainan sederhana. Jadi harus tetap dilestarikan walaupun hanya segelintir orang, dan juga dampak negatif yang paling parah itu kepada anak-anak terlalu memakai atau menggunakan teknologi berlebihan seperti tadi yang disebutkan itu bermain gadget, bermain HP sampai malam-malam, terus nge-game, apa scroll video-video gitu-gitu. Banyak lagi itu, apalagi dilakukan pada saat lampu sedang mati, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi untuk sesuatu dikurangi ya untuk bermain gajinya tadi. Baik, karena waktunya sudah 10 menit ya, sudah selesai semua kan? Selanjutnya langsung saja seperti tadi yang sudah saya sebutkan itu presentasi perwakilan satu orang saja tentang pertanyaannya yang sudah saya berikan. Silakan berprestasi untuk maju ke depan. Baik, untuk yang pertama ini dampak positif dan negatif dari pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap uang. Untuk dampak positifnya ini seperti contoh peningkatan efisiensi, di mana teknologi transportasi yang harus berkembang telah meningkat secara efisiensi dalam mobilitas dan distribusi barang. Yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perubahan tata guna lahan dan infrastruktur perkotaan. Dengan adanya teknologi ini, mobilitas ini sangat mudah, dan dampak negatifnya yakni perubahan sosial. Dengan perkembangan teknologi ini, transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah yang diakibatkan oleh kemudahan mobilitas. Dan untuk pertanyaan kedua, ini seberapa pengaruh adanya kemajuan teknologi dan tradisi yang ada di Indonesia. Untuk pengaruhnya sendiri seperti perubahan nilai sistem nilai dan norma, seperti anak-anak pada zaman sekarang ini banyak sekali kecenderungan hidup seperti kebarang-barang, dan pengaruh globalisasi seperti banyak anak muda yang suka terhadap K-pop seperti itu. Sudah, ya, baik sekali ya presentasinya. Beli pertanyaan. Barusan sangat tepat sekali. Saya akan menambahkan sedikit saja ya karena barusan tepat. Jadi dampak positif dan negatif dari perubahan teknologi itu sangat banyak, dan juga nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap efisiensi dalam kehidupan, terus perkembangan infrastruktur, nanti dalam yang dua tadi transportasi dan komunikasi, dan dampak negatifnya itu benar banget yang disebutkan tadi itu tentang perubahan sosial. Terus banyak juga nanti akan peningkatan jumlah penduduk terhadap daerah tersebut, karena sudah tahu tentang perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang waktu pembelajaran sudah selesai, kita akan refleksi ya bagaimana tentang pembelajaran jurusan yang sudah kita lakukan, apakah itu menyenangkan atau kurang menyenangkan.
sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, nanti jangan lupa ya bulan hari di rumah itu tentang materi selanjutnya, yaitu tentang mobilitas sosial dan Pak Bidadari untuk pengalaman selanjutnya. Saya akan memberikan kayak gambaran nanti ketika kita akan dalam perkembangan teknologi, kita itu harus memanfaatkan teknologi dalam sampai berlebihan. Kita boleh memanfaatkan namun dalam sampai berlebihan, dan juga kita supaya lebih semangat dalam pembelajaran harus menggunakan teknologi itu secukupnya. Apabila di rumah nanti kalian boleh menggunakan HP atau misalnya lainnya itu untuk belajar dan cuma untuk main game dan bermain TikTok atau media sosial lainnya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, maka kita baca doa terlebih dahulu. Karena saya sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini, saya selanjutnya akan belajar di rumah dan menyiapkan kegiatan kalian masing-masing. Saya izin pamit undur diri ya Bapak. Jangan lupa jaga kesehatannya.